Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 221. Semua orang tahu Dandalay memiliki koneksi dan masih memiliki sekelompok hooligan sebagai bawahannya. Namun penduduk desa ingat saat polisi mencoba menangkapnya sebelumnya, dia dan para penjahatnya memukuli petugas tersebut dan melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, Chu Feng, yang berjaga di luar, berlari mendekat. Ketua Dong Suebing mengerutkan kening. Apa yang salah? Chu Feng terengah-engah saat dia menunjuk ke pintu masuk. Kelompok hooligan itu ada di sini. Jumlahnya sekitar 20 orang dan semuanya membawa tongkat. Dong Suebing menjadi tegang dan menoleh ke Liu Dahai. Cepat, bawa Dandalay ke dalam mobil dan kembali ke stasiun. Namun saat petugas menaiki mobil van dan MPV tersebut, rombongan preman justru berlarian. Jumlah mereka melebihi petugas polisi lebih dari 3 kali lipat. Para perusuh dengan cepat mengepung kendaraan, dan mereka bersenjatakan tongkat dan pisau. Salah satu hooligan memegang tongkat polisi. Bajingan, bebaskan saudara Lei segera. Tidak ada yang diizinkan pergi. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Itu benar. Kami akan membunuh kalian semua jika kalian tidak melepaskannya. Polisi bisa menangkap siapapun yang mereka inginkan. Saudara Lei tidak melakukan kejahatan apapun. Lepaskan dia. Dandalay tertawa dingin di dalam van dan menatap Buik dengan tatapan memprovokasi. Dong Suebing duduk di MPV-nya dengan tenang. Liu Dahai tahu masalah ini menjadi serius dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan kekacauan ini. Ketua Dong, pria botak yang memimpin para hooligan itu juga kerabat Wu Jun. Namanya Dandabing dan juga saudara ipar Wu Jun. Meskipun dia tidak diinginkan untuk apapun, dia selalu bergaul dengan Dandalay dan para hooligan. Semua hooligan di sini berada di bawah dua bersaudara ini. Dong Suebing mengangguk. Kepala Iwu memiliki kerabat yang baik. Liu Dahai bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dong Suebing berpikir sejenak. Tembakan-tembakan peringatan. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan kita. Liu Dahai merasa ini adalah satu-satunya solusi dan memandang Chen Fa. Chen Fa mengangguk dan mengeluarkan senjatanya. Dia tidak turun ke mobil dan melepaskan tembakan ke arah langit dari jendela. Polisi, menjauhlah dari kami, atau kami akan menembak. Para hooligan bergerak, dan Dabing memandangi para perusuh itu dan mengutuk. Dia mengayunkan tongkatnya ke lengan Chen Fa, yang berada di luar jendela, sambil memegang pistol. Bam! Tongkat itu mendarat di lengan Chen Fa dan dia berteriak kesakitan. Untungnya, dia tidak melonggarkan cengkeraman senjatanya dan dengan cepat memasukkan kembali lengannya ke dalam mobil. Dong Suebing melihat para perusuh menyerang petugas polisi secara terbuka dan sangat marah. Chen Tua, apakah tulangmu patah? Chen Fa berkeringat saat dia menjawab. Tulang saya baik-baik saja, FK. Bajingan ini. Dan Dabing tertawa. Saudara, jangan takut pada mereka. Mereka tidak berani menembak kita. Para perusuh itu bersemangat dan melambaikan senjata mereka. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wu Jun. Wu Jun juga menerima kabar bahwa Kepala Dong telah memimpin tim petugas untuk menangkap saudara iparnya. Dia sangat marah pada awalnya, tapi setelah itu, dia tertawa. Dong Suebing sangat berani menangkap siapapun yang dia inginkan. Bukankah dia sudah mengetahui seberapa besar pengaruh Dandalay di desa? Saat dia melihat Dong Suebing memanggilnya, dia tersenyum dan menjawab, Ketua Dong, apakah ada yang kamu perlukan dariku? Dong Suebing menyipitkan matanya. Kepala Iwu, sebagai pemimpin Biro Keamanan Umum Kabupaten, apa yang telah Anda ajarkan kepada kerabat Anda? Wu Jun menjawab dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Adik iparmu telah melakukan beberapa kejahatan di desa, dan saya telah menangkapnya. Namun saudara laki-lakinya dan anak buahnya telah mengepung kendaraan polisi kami dan menyerang kami. Mereka bahkan memukul kepala stasiun Chen. Kepala Seksi Wu, ini saudaramu. Bagaimana Anda bisa membiarkan kerabat Anda melakukan hal seperti itu? Jawab Wu Jun. Berhentilah bicara omong kosong. Saya jarang bergaul dengan keluarga istri saya. Apa hubungannya mereka denganku? Kamu masih berani menghindari tanggung jawab. Bagus. Bahkan jika ini tidak ada hubungannya denganmu,
aku ingin kamu menelepon dan dubbing untuk meminta dia dan anak buahnya pergi, kata Wu Jun. Ketua Dong, saya bilang saya tidak ada hubungannya dengan mereka, dan itu di luar kendali saya. Semua orang bias, tapi harus ada batasannya. Dong Suebing juga akan berpihak pada teman dan kerabatnya, tapi harus ada intinya. Jika temannya melakukan pembunuhan, Dong Suebing juga tidak akan membiarkan mereka kabur. Ini masalah prinsip, dan Dong Suebing membenci orang seperti Wu Jun, yang tidak memiliki prinsip. Kerabat Anda telah menyerang polisi dan Anda ingin mengabaikannya. Apakah Anda mencoba untuk menutupi hal ini? Bolehkah saya melaporkan hal ini kepada atasan? Wu Jun marah. Ketua Dong, jangan mengucapkan sepatah kata pun ke mulutku. Saya tidak ada hubungannya dengan ini, baiklah saya akan mencoba berbicara dengan mereka. Wu Jun juga tidak ingin keadaan menjadi tidak terkendali, tapi dia juga tidak ingin kakak iparnya ditangkap oleh Dong Suebing. Jika Dandalei ditangkap oleh Dong Suebing, siapa yang tahu berapa banyak kejahatan yang akan dia dakwakan. Terlebih lagi, ini akan memalukan bagi Wu Jun. Wu Jun tidak meminta dan dubbing dan anak buahnya pergi. Sebaliknya, dia meminta mereka tidak berlebihan. Setelah itu, Wu Jun menelepon Dong Suebing. Ketua Dong, saya mencoba membujuk mereka, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Dong Suebing tahu apa yang sedang dilakukan Wu Jun, dan darahnya mendidih. Kepala Iwo, ada juga sesuatu yang tidak bisa kamu capai. Kenapa kamu tidak melepaskan Dandalei saja? Lagi pula itu bukan masalah besar. Perkelahian adalah hal biasa, dan apakah perlu memborgolnya dan membawanya kembali? Ketua Dong, jangan memperburuk masalah ini. Lebih dari selusin penduduk desa telah melaporkan terhadap Dandalei. Dia juga terlibat dalam penyerangan terhadap petugas polisi dan lainnya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai masalah kecil? Kepala Seksi Wu, Anda benar-benar petugas yang baik dan teladan bagi keamanan publik kami. Saya harus mengatur anak buah saya untuk belajar dari Anda. Dong Suebing juga dianggap sebagai pemimpin Wu Jun, dan Wu Jun tidak membantahnya. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan. Selamat tinggal. Dong Suebing tidak tahu apa yang dikatakan Wu Jun kepada Dan Dabing, tapi para huligan semakin tidak terkendali. Mereka mulai menendang Fan itu. Meskipun Wu Jun telah memberitahu Dan Danbing untuk tidak berlebihan, melihat petugas bersembunyi di kendaraan mereka membuatnya lebih berani. Selama ini, Dan bersaudara telah melakukan apapun yang mereka inginkan di desa dan tidak ada petugas polisi yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Jadi, Dan Dabing mengangkat tongkatnya. Kakak beradik, tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Jika kita tidak menggunakan kekerasan, mereka tidak akan melepaskannya. Ayo hancurkan Fan ini dan selamatkan Dalei. Suasana menjadi tegang, dan Dabing tidak takut pada apapun dan menabrak Fan dengan tongkatnya. Bang! Kaca depan Fan itu pecah. Ini adalah Fan tua, dan tidak menggunakan kaca laminasi. Kaca depan pecah akibat benturan dan petugas polisi di depan mendapat luka dalam di bagian atas alisnya. Dan Dabing meraung, hancurkan kendaraan ini. Bang! Bang! Para perusuh mulai menendang dan menghancurkan jendela. Sekitar 10 detik kemudian, petugas lainnya terluka. Liu Dahai, yang berada di dalam MPV, di belakang Fan, merasa cemas dan marah. Ketua Dong, ayo lepaskan Dandalei dulu. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan terjadi. Chen Fa tidak mau melepaskannya, tapi dia berkata, kita bisa menangkapnya lain kali. Ada banyak peluang. Dong Suebing melihat para perusuh yang menghancurkan mobil polisi. Lain waktu, jika kita tidak bisa menangkapnya hari ini, dia akan kabur. Biarpun dia tidak kabur, akan lebih sulit bagi kita untuk menangkapnya lagi. Liu Tua, Chen Tua, bagaimana kamu bisa menelan ini? Saya tidak akan membiarkan petugas kami mengeluarkan darah sia-sia. Aku tidak akan membiarkan penduduk desa menderita dalam diam. Saya harus menangkap Dandalei hari ini. Liu Dahai bergumam, tetapi situasinya sekarang Dan Dabing melihat petugas polisi tidak melakukan apapun dan tertawa. Hancurkan Fan ini menjadi beberapa bagian. Dong Suebing melihat ke arah para huligan dan berbalik. Kalian semua tetap berada di dalam kendaraan. Jangan keluar. Setelah itu, dia turun dari MPV. Liu Dahai tercengang. Ketua Dong, jangan keluar. Itu berbahaya. Chen Fa mencoba menarik kembali Dong Suebing tetapi gagal. Ketua Dong,
Seorang huligan tertawa dan menunjuk ke Dong Suebing. Hei, hei, pemimpin mereka telah keluar. Dan Dabing melambaikan tangannya, dan para perusuh itu berhenti menabrak Fan. Semua orang berbalik dan melihat ke arah Dong Suebing sebelum mengelilinginya. Chu Feng, Daleng dan petugas lainnya tercengang. Mengapa kepala Dong turun dari kendaraannya? Apakah dia akan berunding dengan para huligan ini? Mereka tidak akan mendengarkan. Ketua Dong menempatkan dirinya dalam bahaya. Chu Feng, Liu Dahai, dan yang lainnya ingin turun dari kendaraan mereka. Mereka akan bertengkar dengan orang-orang ini. Yang lebih buruk menjadi lebih buruk, mereka akan melepaskan tembakan. Tapi Dong Suebing memandang mereka dengan tenang. Tetap di dalam kendaraan. Tidak ada yang diizinkan keluar. Tak seorang pun di Kabupaten Yantai memahami Dong Suebing. Dong Suebing adalah pemimpin yang terlalu protektif terhadap bawahannya. Sekarang, begitu banyak anak buahnya yang terluka dan terlalu banyak huligan. Petugas akan rugi meski semuanya turun dari kendaraan. Dong Suebing memutuskan untuk menghadapi sendiri para perusuh itu karena dia tidak ingin melihat anak buahnya terluka lagi. Dan Dabing tertawa. Baiklah, kamu punya nyali. Dong Suebing menyingsingkan lengan bajunya. Saya tidak seberani kalian semua. Anda dan Dabing, kerabat Wu Jun. Haha, baiklah Anda telah merusak kendaraan polisi, menolak penangkapan, dan menyerang petugas polisi. Hari ini, tidak hanya Dandalei yang akan ditangkap, tetapi Anda juga tidak akan bisa melarikan diri. Kalian berdua bersaudara belum pernah memasuki kantor polisi sebelumnya. Oke, saya akan membiarkan kalian berdua merasakan bagaimana rasanya memasuki stasiun. Dan Dabing tertawa dengan arogan dan memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya. Salah satu huligan, yang berdiri di belakang Dong Suebing, melihat sinyalnya dan bergegas maju dengan tiang logamnya terangkat. Bam! Tiang itu mendarat di bahu Dong Suebing. Itu adalah serangan diam-diam dari belakang. Teriak Chu Feng dan petugas di dalam van. Hati-hati, di belakangmu. Tapi sudah terlambat. Dong Suebing berteriak dan berlutut di lantai dengan darah menetes dari bahunya. Ketua Dong, pukulan ini membuat Dong Suebing marah, dan dia tidak peduli jika segala sesuatunya menjadi tidak proporsional. Kembali 4 detik, bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.